Nah, di sini kita minimum environment ya, minimum kebutuhan untuk pertama ya, PHP itu minimal ya, minimal untuk menjalankan aja 128 MB ya, untuk menjalankannya aja. Tapi itu jarang, itu jarang tuh maksudnya apa? Ya itu hanya untuk PHP. Sementara kan aplikasi juga kan dia memerlukan. Jadi ya ini minimumnya lah gitu ya. Kalau kayak tadi menjalankan echo itu mungkin bisa ya. Tapi kalau udah jalanin coding-codingan yang berat itu ya apa ya harus lebih lah gitu ya, harus lebih di PHP itu. Nah, terus apalagi ya Apache itu pendukungnya. Ya, jadi satu komputer nggak mungkin kan kita hanya PHP aja, itu ada yang namanya Apache. Nah, jadi itulah environment ya. Nah, sekarang persiapan dan instalasi. Sebenarnya di sini eh, dasarnya ya, sebenarnya kalau mau ngoding ya siapanya banyak ya. Jadi pertama misalkan editor, sebenarnya ada di eh, modul berikutnya ya. Di tahap berikutnya kalau misal kita bahas bahas PHP itu ada yang namanya editor ya. Kayak contohnya tadi nih saya nih misalkan editornya apa nih? Misalkan eh, Visual Code gitu ya. Terus juga udah ada belum Visual Code-nya? Nah, itu juga persiapan. Nah, yang paling penting juga di sini udah pasti PHP-nya, terus yang kedua kalau memang udah lanjut itu ada yang namanya Composer, Xdebug gitu ya. Terus juga tidak lupa ya Apache sini ya. Nah, sini ada namanya Apache ya. Di mana Apache web servernya gitu ya. Jadi web servernya apa? Apache atau Nginx. Jadi di dia dia server webnya di PHP di salah satunya itu Apache sama Nginx. Nah, kalau misal di sini bicara PHP ini tuh konfigurasi ya, memang konfigurasi yang dibutuhkan. Konfigurasi apa sih sebenarnya? Nah, nanti saya kasih contoh ya apa PHP ini gitu. Jadi si PHP contohnya misal memory limit, upload size. Jadi eh, gimana sih kita memorinya di limit ya, terus memorinya atau di losin gitu ya. Terus uploadnya berapa mega misalnya. Itu di kalau di bawaannya pasti sedikit gitu. Nah, kalau kita sering-sering upload besar ya kita harus update gitu ya. Nanti coba saya ini ya ditunjukkan .php konfigurasi. Jadi masing kayak contoh misalnya Nginx ya Apache itu ada konfigurasi, PHP juga ada namanya php.ini. Itu semacam konfigurasi sih, file untuk konfigurasi gitu. Itu ya. Terus juga ini nah kita coba menjalankan ya di sini ada bahasa itu menjalankan PHP. Terus ini Linux ya, saya di Linux eh, bagi yang Windows kurang lebih hampir sama lah ya. Nah, kalau misal PHP ini kita misalnya di sini ya, misalkan kelihatan ya, kita coba gini aja nih PHP Minpi gitu ya. Nah, kalau misal PHP Minpi ini udah ada, berarti udah siap di sini ya. Nah, ini saya pakai Linux atau apa modul ya, training PHP ini nah gitu ya satu ya. Nah, gitu ya. Nah ini codingan yang ada di dalam PHP. Nanti nah ini tuh harus harus dijalankannya lewat apa? Itu tadi harus dengan web server ya. Contohnya misalnya di sini kan ada nih. Nah, ini ada beberapa. Saya nggak suka Zoom tuh suka ngalangin di sini ya nih bisa nggak nih saya oper ini. Nah sini ya, nah ini kayak contohnya gitu ya. Ini prakteknya ya. Nah ini praktek dari yang nanti kita saya bagi kayak juga di Git ya, Git supaya bisa di-download ya maksudnya. Nah codingan ini kalau kita jalanin harus lewat web server gitu. Itu nih namanya Apache ya kalau di sini.
Nah, ini jadi pertama harus diinstal dulu nih Apache-nya gitu. Terus yang kedua install lagi modulnya. Ini modul apa? Modul yang mendukung ke PHP-nya. Jadi si Apache nyambung ke PHP itu harus ada modul. Itu ya instalasi persiapannya. Kemudian tadi ya paling si web servernya udah pasti harus jalan gitu ya. Servis gini ya kalau di Linux ya, di Linux Debian ya. Apache status ya, status. Nah, ini berarti dia lagi jalan gitu. Kalau enggak, dia bermasalah. Dia nggak bisa buka kayak gini, nggak bisa. Nah, ya bisa ini nggak bakal kebuka gitu. Nah, kalau beda dengan HTML, kalau HTML tanpa web server juga untuk nyoba ya, untuk coba jalan, kayaknya dia akan kelihatan itu meskipun dia ya tetap harus berjalan eh, di web server gitu. Nah, terus juga di sini ada pengenalan, ya. pengenalan pengenalan OOP ya. Nah, ini mulai ke OOP sekarang ya. Ini OOP, kita mulai OOP. Jadi OOP itu apa sih gitu kan ya? OOP itu apa? Nah, OOP itu hampir hampir setahu saya ya, setahu saya itu framework itu udah menerapkan OOP ini gitu. Jadi OOP itu Object Oriented Programming, di mana ini paradigma ya, di mana ini paradigma pemrograman yang menggunakan objek atau kelas untuk mengorganisir kode ya. Konsep ini mudah pengelolaan pengembangan aplikasi ya. Di mana di dalam OOP sendiri itu salah satunya ya, bukan salah satu ya, komponennya pertama itu kelas, objek, metode, properti, dan lain-lain ya. Jadi ini dasarnya harus kita kuasai, yaitu apa itu kelas, apa itu objek, apa itu properti. Nah, di bawah di sini kita udah kasih contohnya ya. Ada contoh di sini. Dicoba di sini saya ada nggak ya? Kelas ya ini kayaknya ya. Casting bukan casting ya. Kelas ya ini. Ya. Nah, ini salah satu contoh untuk kita dibuka di editor ya. Jadi eh codingannya kelas begini ya. Kayak gini. Ya, jadi apa sih kelas ini? Ya ini contoh kelas ini gitu. Mobil mini ya ini kelasnya. Kelasnya ya. Ini sederhana ya. Tapi jangan dientengkan juga karena sederhana tapi udah banyak codingan yang seperti yang tadi ditanyain bisa numpuk gitu, bisa pusing. Makanya dari yang sederhana ini harus dipahami gitu. Kalau kita misal yang sederhana udah dipahami, ketika menguasai coding orang lain, oh ini tahu nih saya nih, tahu ini kelas, oh ini properti, oh ini penggunanya kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Perkembangannya ke arah situ, makanya ini sebagai fondasi dasar banget gitu. Kalau tidak seperti itu nanti pusing. Belajar sebentar dari PHP itu bisa ke framework, bisa. Tapi pada saat nanti menguasai yang kompleks, yang susah-susah, codingan yang susah, nanti kita akan mentok. Tuh, percaya deh. Jadi kita harus kuat nih PHP. PHP dasarnya harus. Oke, ini ya namanya kelas, ini namanya objek, ini kelas, ini bukan objek, ini properti ya, ini properti, ini objek, terus ini metode, metode function. Di mana di sini juga dijelasin ya kan ini properti ya, properti, ini constructor, ini metode ya. Ini metodenya, di mana metodenya itu deskripsi. Ini contohnya ya. Ini terus bagaimana sih menggunakannya ya? Itu tinggal copy paste aja ya. Misalkan copy paste gini, copy pastenya tuh. Ya kita buat aja file ya di komputernya ya. Mau di Windows juga sama aja ya untuk pembuatannya mah. Misalkan ini OOP 1 ya. PHP. Nah, ini extensionnya jangan lupa ini extensionnya harus harus PHP ya. Extensionnya harus PHP. Nah, kita coba jalankan ya.
OP1 kita coba jalankan filenya tuh OP1 gitu ya. Sedikit ke bawah. Ini OP1 nih. OOP1 titik PHP ya. Nah, ini OP1 titik PHP. Oke, ini contohnya ya, ini contoh aja ya. Contoh aja, misalnya kita contoh echo gitu ya. Halo PHP gitu ya. Ini kita coba dia error enggak gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Nanti kita perdalam lagi. Nah, ini ada lagi 10 kelebihan OOP ya. Tadi kelebihan jadi ini harus bisa dipisah ya antara kelebihan OOP dan kelebihan PHP ya. Jadi object oriented programming-nya apa sih kelebihannya gitu ya. Nah, itu pemeliharaan sangat mudah ya karena tadi dipecah-pecah ya otomatis ya mempermudah pengelompokan lah bahasanya gitu ya, dikelompokin lah, dikelompokin. Nah, reusability ya, maksudnya gimana sih reusability ini? Dia itu jadi kita bisa gunakan metode-metode yang udah ada gitu ya. Jadi bisa nih kalau di sini kan eh, pengembang dapat membuat kelas dan objek dapat digunakan kembali di bagian-bagian aplikasi di proyek yang berbeda gitu. Jadi metode yang kira-kira logiknya sama ini kita bisa pakai gitu ya. Nah, salah satu fungsi kelebihan dari OOP itu sendiri seperti itu. Ada yang namanya nanti kita bahas enkapsulasi ya. Enkapsulasi ini jadi memungkinkan pengembang untuk menyembunyikan implementasi suatu objek, mengekspor metode properti yang diperlukan. Ini membantu menjaga integritas pengurangan kompleksitas. Itu ya abstraksi juga nanti kita coba abstraksi pengembangan untuk level lebih abstrak lebih tinggi ya dengan menggunakan kode kelas objek dengan fokus pada logik bisnis tanpa harus memikirkan implementasinya. Pewarisan juga nanti kita bahas prakteknya ya, polimorfis, terus organisasi kode yang lebih baik, ya, pengelompokan tadi ya, karena di sini memisahkan kode ke kelas-kelas yang logis, menjaga kode supaya terorganisir. Keamanan yang lebih baik sudah pasti, dukungan untuk tim kalau karena dia ini ya apa sifatnya OP, pengembangan bekerja sama secara paralel juga bisa jadi bagian-bagian aplikasi yang bentrok, jadi mengurangi bentrok gitu ya. Setiap bagian biasanya terpisah dalam kelas-kelas dan modul yang berbeda. Itu ya. Dukungan framework tadi ya, framework teknologi kami ini ada Rappel nih gitu ya. Kita pakai gitu. Nah, terus kemudian pengujian apa sih ya? Diuji jadi pengujian kemudian pengujian itu jadi ketika satu aplikasi udah beres misal kita harus uji kan sisi keamanan, sisi codingan, nah, nyambung nggak gitu. Ini mempermudah sekali. Nah, kekurangan, nah tapi di samping kelebihan ada kekurangan. Jadi kekurangan itu overheat kinerja. Ya jelas pasti ketika itu udah banyak, udah besar. Jadi eh, salah satu ukuran besar satu aplikasi itu dari mana? Itu dari biasanya dari pengembangan yang ya, pengembangan pengembangan yang udah setahun ke atas gitu ya, udah tapi terus dipakai ya, udah tahun 2 tahun kalau nggak dipakai ya masih belum. Ya, maksudnya masih belum teruji kinerjanya gitu. Jadi untuk sifatnya aplikasi besar gitu ya. Terus kompleksitas ya, yang meningkatkan kompleksitas yang meningkat. Ya semakin kode banyak, oh ya pasti kompleks semakin kompleks kan ya. Karena di sini menyebabkan kompleksitas kode, terutama bagi pengembang memahami prinsip OP lebih baik. Ini dapat mengakibatkan kurva belajar lebih tinggi, potensi kesulitan pemeliharaan kode. Ya, yaitu salah satu. Jadi ketika misalkan kode itu banyak dipakai, ya kita juga harus pelajari basic dari OOP-nya apa. Ya, ada
ada apa, ada tambahan waktu yang harus dipelajari secara OP-nya, selain yang menguasai yang orang lain gitu, yang udah ada gitu. Potensi kesulitan memelihara serta memahami kode. Ya tadi ya, pengurangan ini, kan ini kurang nih, nah di plusnya itu pakai yang tadi dokumentasi sama sama apa, eh ya dokumentasi sistem ya. Dokumentasi sistem sama setiap tim itu harus penguasaan dari sisi PHP itu sendiri harus kuat gitu. Supaya tidak terlalu jauh melencengnya gitu. Penyalahgunaan ya tadi karena dia ibaratnya PHP itu tidak tidak stuck kayak Java gitu. Kayak gitu-gitu terusnya ini dia dapat dilanggar lah bahasanya. Dapat dilanggar ya. Terasanya nanti di framework ya, biasanya terasa, oh ini OP, oh ini bisa OP, oh enggaknya tuh di framework biasanya. Kode basis kode yang lebih besar. Kode basis cenderung OP cenderung menghasilkan kode yang lebih besar dibanding dengan prosedural. Mendefinisikan metode, kelas, properti, mengembangkan banyak berkas struktur kode yang lebih tersebar sehingga navigasi dan pemahaman lebih sulit. Ya, 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 ya. Ini pokoknya ini kalau misalkan kodenya udah banyak dipakai, aplikasi dipakai ya pasti kodenya lebih besar gitu. Ya jelas ya, pasti ketika aplikasi dipakai, kode ditambah ya itu pasti pemahaman juga, kode pemahaman harus ekstra gitu. Eksekusi yang lebih lambat ya, karena adanya lapisan abstraksi, tambahan inisiasi objek kode dapat menjadikan lebih lambat. Ini pokoknya kalau kekurangan itu ya, saya saranin kalau kekurangan OOP ya, mau plus mau minus, terasanya nanti sesudah sistem itu dipakai benar-benar ya, itu pasti ada. Kalau sedikit ya nggak akan terasa ya. Jadi eksekusi lambat, kayak ini kan gimana kita mau ngomongin eksekusi lambat kalau cuma kode segini disebut lambat kan nggak kan gitu ya. Jadi disebut eksekusi lambat tuh kalau udah benar-benar aplikasi besar ya. Jadi bisa perbandingannya di situ. Manajemen ketergantungan ya. Manajemen ketergantungan, pengelolaan tergantung dari hubungan antar objek, terutama pada aplikasi besar. Tergantung memelihara ini ya keterkaitan erat dengan menjalankan dengan erat dapat menjadi masalah yang signifikan. Ini terlepas dari PHP ya, OOP itu di bahasa-bahasa lain ya, ini bahasa lain juga sama sih, kurang lebih seperti ini. Kurva belajar ya tadi kita harus ekstra belajar, tadinya sederhana belajar karena dia OP ya tambahan. Apa itu enkapsulasi, apa pewarisan, apa polimorfis itu harus benar-benar dipahami. Penggunaan fitur kode yang tidak konsisten, iyalah itu overhead tadi udah. Masalah debugging tracking juga udah gitu ya. Oke, eh, lanjut ke apa yang harus dipelajari. Nah, ketika sudah kita tahu ya plus minus OP, kita harus apa sih yang pelajari tadi gitu. Pertama struktur OP dasar, terus class, property, method, objek, DOP, function, konstruktor, dekonstruktor, inheritance, enkapsulasi dan lain-lain. Banyak ini beberapa aja. Oke, tadi fiturnya tadi ada inheritance, polymorphism, enkapsulasi, abstract, interface. Apa interface nanti ya coba di nah, penjelasan kelasnya. Ini kelas nih. Nah, ini kita coba praktek kelas ya. Ini salah satu kelas ini kelas nih. Oke, kita ini dulu deh stop dulu biar gak terlalu banyak.